Baik, sebelum kita mulai mungkin ada Quran terjemah yang masing-masing memegang supaya kita bisa buka mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qad aflahal mu'minun wa qala ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ma rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Bapak Ibu, puji syukur kepada Allah, malam ini kita dipertemukan kembali dalam majelis tadabbur Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan majelis ini menjadi asbab hidayah bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, dan terutama memang agar kita menjadi lil muttaqina imamah, mampu memimpin keluarga kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi usroh yang solehah, menjadi zurriyah yang qurrata a'yun, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena di dalam Al-Quran setiap Allah menceritakan keluarga-keluarga yang zurriyah solehah, keluarga-keluarga yang solehah, pasti di dalamnya ada ayah yang solih, pasti di dalamnya ada ibu yang taat kepada suaminya, sehingga lahirnya di dalamnya rahmah, kasih sayang Allah berupa anak-anak yang solih dan solehah. Dan setiap ayah yang solih pastilah ayah-ayah yang memiliki ilmu tentang kitabullah, baik kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran maupun kitab Al-Quran. Pastilah ayah yang solih itu adalah seorang nabi, ataupun ayah dari seorang nabi, ataupun anak dari seorang nabi, ataupun dia adalah orang yang mengikuti para nabi. Bukan orang yang berjalan sendiri dengan manhajnya, bukan orang yang berjalan sendiri dengan pola fikirnya dalam memimpin keluarga. Pastinya dia adalah orang yang siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Orang yang Allah beri nikmat dari para nabi, atau orang-orang yang imannya siddiq, orang yang syahid di jalan Allah, ataupun orang yang solihin. Maka kita tidak boleh berhenti untuk belajar terus dari Al-Quran dan Sunnah, karena apabila kita berhenti belajar, ini sama saja kalau kata para ulama, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, janganlah kalian menjadikan diri kalian binasa dengan tangan kalian sendiri. Berhenti beramal, berhenti belajar, berhenti berjamaah, berhenti untuk melakukan kerja-kerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sesering mungkin belajar. Walaupun mungkin pengajian yang kita lakukan ini, kalau kita jadwalkan sebulan sekali di masjid kita, atau mungkin sebulan 2 kali di daerah Bojong Soang ini, tetapi kita harus terus belajar. Minimal sehari kita membaca 1 hadis saja. Selain kita punya target membaca minimal sekali 1 lembar Al-Quran untuk pemula, 1 hari 1 hadis. Alangkah indahnya jika masjid kita mungkin sudah ada ya program habis sholat apa, misalnya sholat subuh atau sholat maghrib, dibacakan 1 hadis, didengar oleh jamaah, dan hadis yang dipilih itu adalah hadis-hadis yang sahih. Mungkin jangan ke bab fikih dulu karena banyak ikhtilaf,
coba ke bab adab-adab zahir dan adab-adab batin, yaitu hadis-hadisnya yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin atau hadis 40 arba'in Nawawiyah. Kita baca nih. Setiap habis sholat maghrib misalnya yang paling banyak jamaah, atau sholat subuh, insya Allah ini menjadi program yang ta'lim rutin setiap hari. Karena sebenar-benar perkataan adalah kalamullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Rasulullah, seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat, dan yang dibuat-buat itu bid'ah, dan yang bid'ah itu sesat. Jadi kalau kita mendengar perkataan Allah, perkataan Rasulullah, itu tidak mungkin salah. Kalau salah berarti pemahaman kita yang salah. Kalau ayatnya nggak salah, hadisnya nggak salah, pemahaman kita yang mungkin belum sampai kepada apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Jadi kita sekarang belajar dan terus belajar. Tidak ada kata saya mah nggak ngerti bahasa Arab, saya mah baru belajar Islam, terlalu berat dan sebagainya. Berat ketika berawal dari pertama-tama berat. Kayak kita nyetir juga atau naik kendaraan, pertama-tama berat tuh. Ada tanjakan, gimana nih caranya? Macet, terlalu rame, bingung gitu ya. Tapi kalau udah biasa, nggak ada masalah dimanapun. Jadi mari kita terus belajar untuk mencapai target dzurriyyah yang sholihah atau dzurriyyah qurrata a'yun, dalam akhlak menjadi rahmatan lil alamin. Malam ini kita sampai di salah satu penghujung tahun Hijriyah. Jadi kita akan coba angkat sebuah muhasabah tahunan, muhasabah tentang siapa kita, apa yang sudah kita kerjakan, di mana sekarang kita berada, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan hadis Rasul, hubungan kita dengan agama dan dakwah. Karena ada auliaullah, ada auliaul syaitan, ada auliaur rahman, ada auliaut taghut. Nah, auliaullah, sudahkah kita termasuk di antara mereka? Apakah kita malah lebih dekat kepada auliaul syaitan dan sebagainya? Kita coba muhasabah. Ada satu pertanyaan besar yang ingin kita tanyakan pada diri kita masing-masing sebagai muhasabah untuk menjadi lil muttaqina imamah. Tahun ini atau beberapa tahun yang sudah kita lewati atau sepanjang hidup kita, pertanyaannya adalah, benarkah kita termasuk orang-orang yang beriman menurut Al-Quran dan Sunnah? Bukan menurut kita. Kalau menurut kita mah pasti kita ngakunya udah beriman. Kalau menurut orang yang amalnya di bawah kita, kita mah orang salih. Kenapa? Karena amal dia di bawah kita. Kita rajin ke masjid, padahal memang seharusnya begitu. Orang yang nggak pernah ke masjid mengatakan kita orang baik, orang salih. Jangan menurut siapa-siapa, tapi menurut Allah dan menurut Rasul, menurut Al-Quran, menurut Sunnah. Benarkah kita orang yang beriman? Karena menjadi orang yang beriman itu dan dapat pengakuan dari Allah itu adalah sebuah falah. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang menang, yang sukses, yang beruntung. Apakah di akhir tahun Hijriah ini kita sudah termasuk orang-orang yang sukses? Dan tidak ada kesuksesan yang lebih besar daripada kesuksesan iman, menjadi mukmin. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang mukmin itu pasti aflah, pasti sukses, pasti beruntung, pasti menang. Apa kemenangannya? Ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus, bahkan hum fiha khalidun. Kesuksesan dan kemenangan mereka itu menjadi pewaris firdaus, surga yang terletak langsung di bawah arasy, yang mata airnya itu turun langsung dari bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara firdaus dengan surga-surga yang lain seperti bedanya surga yang lain dengan dunia. Sangat jauh. Perbedaan antara firdaus dengan surga-surga yang lain seperti bedanya surga yang lain dengan dunia yang kita tinggali sekarang. Di firdaus itu ada tempat tinggal Rasulullah SAW. Dan qad aflahal mu'minun al-warithun al-firdaus, yang akan tinggal berdampingan atau bertetanggaan dengan Rasulullah SAW.
Pertanyaan tadi, lantas benarkah kita sudah menjadi mukmin sehingga kita dapat falah, kemenangan di akhirat? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami juga punya kewajiban, walaupun Allah enggak punya kewajiban atas kita, dalam makna kami pasti akan nasrul mu'minin, akan membantu orang-orang yang beriman. Nusrah, kalau mereka butuh maka Allah akan membantunya. Kalau mereka dalam keterpurukan, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Nasrullah, idza jaa nasrullahi wal fath. Siapa itu? Orang mukmin. Ala inna nasrullahi qarib. Orang mukmin, karena haqqan alaina nasrul mu'minin. Hak kami untuk membantu menolong orang-orang yang mukmin. Masalahnya, bagaimana mungkin pertolongan itu akan datang kalau keimanan kita belum diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa pertolongan yang sangat kita harapkan? Salah satunya dalam makna din, pertolongan supaya Allah menetapkan hidayah dalam hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allah berfirman, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri hidayah ke hatinya. Berarti pertolongan hidayah dari Allah itu tidak akan turun kecuali bagi orang-orang yang beriman. Sehingga wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk ke dalam hatinya. Cuma kalau dia tidak beriman kepada Allah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalimin, yang fasikin, yang munafikin, yang musyrikin, yang mujrimin, yang mufsidin, ya, tidak akan diberikan petunjuk. Innallaha la yahdi qaumadz zalimin, macam-macam. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Yang ada bukan diberi hidayah, malah disesatkan tuh. Ini nusrah, pertolongan Allah kepada orang yang beriman. Bagaimana Allah akan menolong anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak yang dzurriyyah, yang salihah, dengan doa ayahnya, dengan doa ibunya, dengan tetes air mata ayah dan ibunya, dengan pendidikan Al-Quran yang ditanamkan oleh ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya tidak mengajarkan iman kepada anaknya, walaupun dia menganggap saya udah ngajarin iman, tetapi menurut Allah belum. Makanya pertanyaan besarnya, apakah kita benar-benar termasuk orang yang beriman menurut Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada yang lebih tepat penilaiannya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita sudah benar keimanannya, Al-Quran akan memberi kita sebuah gelar sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Gelarnya apa? Kalau disingkat di buku-buku hadis, RA. Apa RA? Radhiyallahu an. Ini gelar nih. Ini namanya ridho nih. Ini namanya ijazah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang yang mengikuti orang-orang muhajirin dan ansar dengan sebaik mungkin, radhiyallahu anhum wa radu an. Ini udah dapat ijazah nih. Masalahnya, apakah kita sudah mengikuti orang-orang muhajirin? Nah, Ibnul Jauzi, seorang ulama al-wa'z, juga mengatakan, fa illam takunu mithlahum fatashabbahu bihim fa inna tashabbuh bil kiram falahun. Kalau kamu belum bisa persis seperti mereka, muhajirin, ansar, maka cobalah berusaha untuk mirip dengan mereka. Karena mirip dengan orang-orang yang mulia itu adalah kemenangan, kata Ibnul Jauzi, ulama. Sudah mirip belum kita dengan muhajirin? Sudah